Hai guys, aku Almadea. Welcome back to my channel. Setelah sekian lama aku gak bikin YouTube karena skripsi, akhirnya setelah selesai ujian, aku bisa kembali ke YouTube. Untuk merayakan, aku berbagi kisah mengenai ikut ujian skripsi online. Tonton terus video ini ya. Aku dapat jadwal ujian di minggu kedua, tepatnya tanggal 21 Juli jam 7.30. So I started my day dengan bangun jam 6, mandi, makeup, dress up, preparation gitu deh. Ya meskipun online dan kamera bisa menutupi flow sana sini, cuman tetap aja aku ngerasa kalau mandi dan dress up itu kasih vibe I'm ready. Nah setelah selesai preparation jam 7.15 aku masuk ke Google Meet. Di jam itu belum ada siapa-siapa sih, so kisaran jam 7.20 aku remind lagi ke penguji terkait jadwal sidangku. Jam 7.30 pun tiba juga. Dari 5 dosen penguji, yang hadir baru 4. Yang satunya belum hadir dan yang satu ini nih adalah ketua penguji aku. Aku udah chat, telepon, gak direspon. Dosen pembimbingku yang aku bilang sebagai fairy godmother kontak beliau dan gak ada respon. Deg-degan kan? Berdasarkan peraturan di FH UNER, kalau ada dosen yang tidak hadir, asalkan sudah memenuhi quorum, maka sidang masih bisa berjalan. Asalkan ya dosen yang tidak hadir ini dosen penguji biasa gitu. The thing is that yang belum hadir nih ketua, dan sidang itu nggak mungkin berjalan tanpa ketua. Deg-degan lah diriku. Gimana nih masa jadwal sidangku harus di reschedule gitu. Nyeseknya lagi adalah akhir minggu untuk sidang itu tanggal 23. Berarti aku cuman ada opsi reschedule sama 2 hari. Kalau nggak bisa reschedule, nasibku gimana nih? Masa aku harus nunggu 1 semester karena nggak bisa reschedule gitu. So yaudah deh, deg-degan gitu, dan untungnya jam 8 si ketua pengujinya masuk dan kita bisa melanjutkan sidang. Beliaunya mohon maaf sih atas keterlambatan ini. So ya setelah chit-chat introduction awal, kita berdoa bersama, akhirnya masuklah ke sesi presentasi. Durasi presentasinya 10 menit sih. Biasanya diinfokan 15 menit, cuman ya karena keterlambatan ini jadinya dipersingkat, tapi masih chill aja gitu, nggak yang strict gimana gitu. Setelah presentasi, masuklah ke sesi Q&A yang bikin deg-degan for sure, karena well, we never know apa yang akan keluar atau dikomenin dari penguji. Pas sesi Q&A, alhamdulillah nggak ada kisah terkecilku menangis membayangkan. Konsepnya lebih ke arah review skripsiku gimana gitu sih, perlu nambah apa, dan tambahannya menurut aku banyak yang out of the box gitu, tapi menurut aku memang bisa. Basically aku kan nulis tentang aplikasi Ipusnas menurut Hak Cipta gitu. Nah ada penguji yang input gimana kalau nambahin dari aspek Undang-Undang ITE. I think it's fascinating sih. Setelah selesai di-review dan ditanya-tanyain, aku diminta keluar di Meet agar penguji bisa berdiskusi apakah aku lulus atau tidak. Setelah nunggu kurang lebih 10 menit, aku di WA oleh salah satu penguji untuk masuk kembali ke Google Meet. And once aku masuk, diumumkan kalau aku lulus dan silakan mempersiapkan revisi. So that's my story mengikuti ujian skripsi online. Oke, personally yang pasti gak boleh dilupakan adalah mempersiapkan dan memenuhi persyaratan yang diminta. Jangan mepet untuk ngumpulin berkas ya supaya gak deg-degan. Nah untuk membuat diri merasa prepared, aku juga latihan baik presentasi maupun latihan Q&A. Latihan presentasi ini membantu membangun kepercayaan diri di awal. Lalu apakah hasil latihan Q&A ini ada yang terpakai, ada yang keluar? Jawabannya adalah enggak. But at least latihan ini bisa membuatku merasa terbiasa, tenang dalam menjawab pertanyaan yang unpredictable di situasi yang bikin deg-degan. Tak hanya kita perlu mempersiapkan diri, kita juga perlu merimain dosen penguji terkait jadwal sidang kita. So once kita sudah tahu siapa penguji kita, langsung kontak aja pengujinya. Kejar gitu kalau mereka tidak membalas ataupun slow respons. Tapi tentunya lakukan ini dengan bahasa yang sopan. Kalau memang kudu cepet-cepet banget, saranku adalah kasih tahu urgensinya apa sehingga dosen memahami
mengapa kok butuh cepat-cepat gitu. In my case, kasus ganti penguji terulang lagi. Untungnya setelah aku kejar, si dosen penguji ini segera konfirmasi bahwa beliau tidak bisa menguji. So aku bisa segera mengajukan proses mengganti penguji. Tips menghadapi sidang aku bagi menjadi 2. Yang pertama adalah long term, yang kedua adalah 1 jam menuju acara. Aku mulai dari yang long term dulu ya. Jadi H-7 aku sidang. Setiap hari aku latihan presentasi at least sekali dengan timer, jadi aku tahu durasi presentasi aku. Aku juga minta feedback ke orang lain tentang performance aku. Terus aku latihan Q&A dengan beberapa orang. Ada teman sebaya, senior, lawyer, dosen dari universitas lain. Aku juga minta tolong orang lintas jurusan karena somehow orang awam memiliki perspektif yang menarik. Susahkah cari orang yang mau bantu? Enggak kok. Terkait bikin presentasi, setiap skripsi memiliki konten masing-masing dan setiap orang memiliki cara komunikasi. Mindsetku ketika bikin PPT adalah membuat storytelling jadi lebih fun dan mudah untuk diikuti. Bukan storytelling ala bedtime story loh ya. Dan kalau di hari hanya atau 1 jam sebelum acara, aku sih mencoba untuk prepare ya. Jadi 30 menit sebelum acara, aku sudah standby. Dan kenapa kok 30 menit banget gitu? Karena aku rasa ini waktu yang pas untuk prepare dan menenangkan diri. Kalau jadwalnya pagi sih, lebih baik 1 malam sebelumnya sudah taruh berkas di spot kamu presentasi. Jadi udah ready to go aja gitu. That's it. Kisahku ikut ujian skripsi online dan beberapa tips menghadapi sidang skripsi. I hope you guys enjoy this video. Semoga teman-teman bisa belajar dari video ini dan video ini bisa menjawab keingintahuan teman-teman atas pengalaman sidang aku. Thanks so much for watching. Until next video.